Halo semua, perkenalkan nama saya Angel Alcibrahi, NIM 23301030227. Pada saat ini saya akan menjelaskan dari intisari dari materi kelompok pertama dan kedua. Kita masuk pada intisari kelompok pertama, yaitu pulvis dan pulveres. Pulvis atau serbuk adalah campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan dan ditujukan untuk pemakaian oral atau pemakaian luar. Sedangkan pulveres atau serbuk bagi adalah serbuk bagi dalam bobot yang kurang lebih sama dan dibungkus dengan bahan pengemas yang cocok untuk satu kali diminum. Bahan penyusun dan prosedur formulasi sediaan. Cara mencampur bahan obat untuk serbuk yaitu: pertama, coagulation, mencampurkan bahan obat dalam mortir atau stepper. Yang kedua, spatulation, mencampurkan bahan obat langsung di atas kertas. Yang ketiga, sifting, cara mencampur bahan obat dalam suatu ayakan tertutup. Yang keempat, tumbling, cara mencampur bahan obat dalam tempat tertutup yang dilengkapi dengan bola logam sebagai penggiling, kemudian digoyangkan. Pencampuran persediaan pulvis dan pulveres. Serbuk diracik dengan cara mencampurkan bahan obat satu persatu, sedikit demi sedikit, dan dimulai dari bahan obat yang jumlahnya sedikit, kemudian diayak, biasanya menggunakan pengayak nomor 60 dan dicampur lagi. Cara membuat resep pulveres. 1. Timbangan. Cara pembuatan resep pulveres. 1. Timbangan aktesotal. 2. Masukkan skarum laktis dalam mortir, kemudian masukkan setosal gerus homogen. 3. Bagi serbuk menjadi 10 bagian. Kita masuk pada materi kelompok 2. Materi kelompok 2, yang pertama definisi kapsul dan pil, yang kedua bahan penyusun dan prosedur formulasi persediaan, yang ketiga contoh resep kapsul dan pil, yang keempat sifat kapsul dan pil. Kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang kertas atau lunak yang dapat larut. Cangkang umumnya terbuat dari gelatin, tetapi dapat juga terbuat dari pali atau bahan-bahan lain yang sesuai. Bentuk kapsul umumnya bulat panjang dengan pangkal dan ujungnya tumpul, tetapi beberapa pabrik membuat kapsul dengan bentuk khusus, misalnya lebih runcing atau rata. Bentuk kapsul ilule atau lule berasal dari kata pila, artinya bola kecil. Obat berbentuk seperti bola ini bermacam-macam bobotnya dan masing-masing diberi nama tersendiri. Macam-macam kapsul. Yang pertama kapsul keras dan yang kedua kapsul lunak. Sifat-sifat kapsul. Sifat-sifat kapsul yang pertama, cukup stabil dalam penyimpanan dan transportasi. Yang kedua, dapat menutupi rasa dan bau tidak enak. Yang ketiga, tepat untuk obat yang teroksidasi dan mempunyai bau dan rasa yang tidak enak. Yang keempat, bentuk kapsul mudah ditelan dibandingkan dengan obat bentuk tablet. Yang kelima, catatan setelah cangkang larut dalam lambung dan bahan aktif serta. Yang keenam, terlarut maka terjadi proses absorpsi terjadi di gastro. Yang ketujuh, intestinal atau GIT. Sifat-sifat pil. Sifat-sifat pil. Yang pertama,
Pil yang baik haruslah mempunyai tingkat plastis, kekuatan, dan daya ikat yang baik. Yang kedua, pil harus tahan dan memiliki daya lekat yang cukup untuk mempertahankan bentuknya. Yang ketiga, selain pil, haruslah agar mudah untuk dicetak. Yang keempat, tetapi hal yang penting diperhatikan adalah masa pil haruslah dapat hancur dan melarut dalam saluran pencernaan. Sekian dari saya, terima kasih.